Di sisi lain, di rumah Mbak Joko Montro, yang saat itu tengah duduk bersila sambil komat kamit membaca mantra. Oh, jalan sobat serobot, 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 wes. Ternyata Mbak Joko Montro tengah menyalurkan energi jahatnya untuk mengendalikan santet yang ia tanam dalam tubuh Amber. Dan selalu ia pantau dari jauh atas permintaan Santoso. Tubuh Mbak Joko Montro tampak bergetar hebat. Terdengar suara angin yang berembus sangat keras dan terasa mulai ada seperti guncangan gempa bumi di tempatnya. Sesaat kemudian, sesajen dan dupa yang ada di depannya kocar-kacir berterbangan. Diselingi dengan suara ledakan yang amat dahsyat. Ledakan itu membuat seisi tempat praktek Mbak Joko Montro kocar-kacir. Saking dahsyatnya, hingga tubuh Mbak Joko Montro terpental menghantam dinding rumahnya. Orang ajar, siapa yang berani melawan santetku? Rupanya dia belum tahu siapa aku, Ki Joko Montro. Rupanya emosi Mbak Joko Montro terpancing dengan sebuah kekuatan yang memporak-porandakan ruang prakteknya. Tapi sepertinya orang ini juga nggak bisa aku anggap enteng. Baru kali ini aku merasakan kekuatan yang begitu dahsyat yang kurasakan. Mbak Joko Montro kembali duduk bersila, dan segera ia komat kamit membaca mantra memanggil para jin pengikutnya. Kali ini, para jin dan demit rewangan Mbak Joko Montro pada berdatangan. Ada sekitar ratusan jin yang ia datangkan. Mbak Joko Montro segera menyuruh para jin-jin itu untuk menyerang orang yang telah mengembalikan santetnya. Dengan cepat, para jin dan demit rewangan Mbak Joko Montro segera melesat menuju ke tempat Abah Guru. Ternyata para jin ini tidak tahu siapa sebenarnya yang tengah dihadapi mereka. Saat para jin yang jumlahnya ratusan itu sampai di pondok Abah Guru, mereka sontak kaget dan terkejut. Walaupun ratusan jumlahnya, ternyata mereka takut juga setelah tahu siapa yang mereka datangi. Rombongan jin yang jumlahnya ratusan itu lari pontang-panting menyelamatkan diri menghindari pondok Abah Guru. Pondok Abah Guru seperti terlindungi dan dilingkari oleh suatu cahaya putih yang menyilaukan yang membuat para jin-jin takut mendekat. Terasa ada energi yang seakan ingin membakar mereka semua. Mereka pun melesat kembali ke rumah Mbak Joko Montro. Mbak Joko Montro yang melihat para jin rewangannya berhamburan kembali dan berterbangan berseliweran, bingung apa yang terjadi dengan para pasukannya. Ampun Mbak, aku tidak berani Mbak. Ya, aku juga, aku takut hancur sia-sia. Aku juga takut. Teriak para jin-jin rewangan Mbak Joko Montro. Ternyata yang mereka hadapi bukan orang sembarangan. Baru melihat saja sudah lari ketakutan. Karena sudah gelap mata,
Baca Pemontro tidak peduli dengan siapa kini ia berhadapan. Baca Pemontro kemudian segera mengerahkan semua ilmu kesaktiannya. Berbagai macam ilmu ia gabungkan untuk menyerang Abah Guru. Tubuh Baca Pemontro terlihat memerah seperti api, bertanda 90% ilmu saktiannya sudah berkumpul dan memusat pada dirinya. Tubuh Baca Pemontro seperti api yang berkobar. Dengan sesepat kilat, api itu segera melesat secara supranatural, secara gaib menyerang ke arah pondok Abah Guru. Bola api sebesar rumah itu melesat dengan membawa paku, pisau, kawat, dan senjata-senjata lainnya yang dimaksudkan untuk menyerang Abah Guru. Beberapa jin yang memang telah menyatu dengan Baca Pemontro pun ikut melesat menyerang bareng bola api itu. Mereka tahu taruhannya, kalau kalah hancurlah mereka tak tersisa. Tapi mau dikata apa lagi, mereka sudah terikat dan menyatu dengan Baca Pemontro. Di tempat lain, di dalam pondok, Abah Guru sudah tahu kalau beliau mau diserang. Abah Guru hanya tersenyum mendapati serangan gaib seperti itu. Karena beliau selalu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan yang paling besar dan paling utama hanya Allah lah yang dari segalanya. Sesaat kemudian, tampak serangan bola api yang datang telah sampai di pondok Abah Guru. Namun, hal aneh terjadi. Bola api yang besar itu yang didukung oleh kekuatan beberapa jin tiba-tiba meledak dan kembali melesat ke arah dari mana bola api itu datang. Tak payah lagi, Baca Pemontro yang tengah mengerahkan kesaktiannya tiba-tiba merasakan getaran hebat yang teramat dahsyat. Seperti ada angin topan dan ombak yang sangat besar terasa datang mengarah ke arahnya. Semakin lama, getaran kekuatan itu semakin terasa mengguncang. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat bola api yang sangat besar berbalik menyerang ke arah Baca Pemontro. Baca Pemontro tak kuasa lagi menghindar dari bola api yang dengan cepatnya meluncur dan menghantam dirinya. Terdengarlah suara ledakan yang sangat keras hingga menghancurkan seisi rumah Baca Pemontro. Baca Pemontro sendiri terpental dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Tubuhnya terkoyak-koyak dan tercapit-capit. Ratusan paku dan kawat serta senjata yang ia kirim menghujani tubuh tua rentanya. Baca Pemontro tewas seketika dengan luka yang amat parah dan mengenaskan. Bersamaan itu, di tempat lain, Santoso yang lagi makan bakso di rumah tiba-tiba terpental menghantam dinding dengan mulut yang mengeluarkan darah dan sekujur tubuhnya yang tiba-tiba tertusuk-tusuk paku dan kawat. Santoso terpelanting dengan kerasnya, tubuhnya terasa remuk. Itulah karma, siapa yang berbuat, maka dia akan yang bertanggung jawab. Siapa yang menanam, dialah yang akan menuai hasilnya. Kini, Santoso juga terkena imbas dari santet yang selama ini ia jalani. Sebab ia telah menyetujui perjanjian. Kalau jika suatu saat nanti ada orang yang bisa menangkal santet Baca Pemontro, maka santet itu akan berbalik mengenai dirinya. Santoso berteriak-teriak kesakitan karena ulahnya sendiri. Perbuatan jahat pasti akan ada balasannya. Singkat cerita, Santoso menjadi gila dengan tubuh yang penuh luka.
Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.